Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Nafisa, mahasiswa PGSD STKIP 11 April Sumedang, semester 2, dengan nomor NIM 202106219295. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang pengembangan media pembelajaran berbasis Microsoft Office PowerPoint pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021. Kompetensi dasar 3.8 menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan pengamatan ini, siswa mampu menjelaskan terjadinya siklus air dengan baik. Judul dari pembahasan kita kali ini yaitu siklus air dan dampaknya bagi makhluk hidup. Sebelum kita mulai, mari kita mengucap bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Apa saja sih kegunaan air dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, keperluan rumah tangga, seperti untuk mencuci piring, mencuci pakaian, dan juga untuk mandi. Dan yang kedua ada untuk pembangkit listrik, misalnya pembangkit listrik tenaga air. Yang ketiga ada untuk pertanian, yaitu air berfungsi untuk mengirigasi sawah. Dan yang terakhir ada untuk industri atau perindustrian. Air dipakai untuk mencelupkan kain. Kegiatan yang memerlukan air di dalam keluargaku. Yang pertama, untuk mandi. Yang kedua, untuk mencuci baju. Yang ketiga, untuk minum. Yang keempat, untuk mengepel lantai. Yang kelima, untuk menyiram tanaman. Yang keenam, untuk mencuci piring. Yang ketujuh, untuk memasak. Yang kedelapan, untuk membersihkan kandang hewan. Yang kesembilan, untuk memandikan hewan peliharaan. Dan yang terakhir, untuk menguras bak mandi. Mari kita amati proses terjadinya siklus air di bawah ini. Setelah melihat gambar di atas, mari kita jelaskan secara seksama. Yang pertama, ada proses evaporasi atau penguapan, yaitu air laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Dan yang kedua, ada presipitasi atau pengendapan. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air. Dan yang terakhir ada kondensasi atau pengembunan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini akan membentuk awan, lalu menjadi air hujan. Untuk lebih rincinya, yaitu awal mulanya titik-titik air awan akan turun menjadi hujan. Kemudian, air hujan akan turun di darat maupun di air laut. Dan air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan. Kemudian, air yang jatuh ke tanah akan meresap menjadi air tanah. Selanjutnya, air tanah akan keluar melalui sumur. Air tanah juga akan merembes ke danau atau sungai. Air hujan yang jatuh ke danau atau sungai akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Air sungai menguap, membentuk awan bersama uap air laut. Jadi di situ proses siklus air pun terulang kembali. Kesimpulan, dari proses siklus air itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap, hanya saja wujud dan tempatnya yang berubah.
Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai proses terjadinya siklus air di bumi. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.